Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak saya di PS, di kelas 12 PS. Kali ini Bapak mau mereview materi hari ini, yaitu tugas 6 terkait pembuatan buku piutang dan juga jurnal umum, ya. Materi ini sebetulnya sudah kalian pelajari di semester 1 kelas 10 mestinya, ya, untuk akuntansi dasar, ya. Sebelum itu, untuk tugas minggu kemarin, ya, bagi yang masih ada kesalahan, ini Bapak mau tunjukkan terkait buku kas. Ya, ini mestinya laporannya itu seperti ini, ya. Jadi tidak semua transaksi itu masuk di kas, nah, hanya yang terkait transaksi kas saja. Ini seolah-olah kamu di perusahaan itu bertugas sebagai pemegang kas harian. Jadi yang kamu catat itu ya yang berhubungan dengan transaksi kas yang kamu pegang, ya. Jelasnya adalah pada waktu setiap kali kamu mengeluarkan kas atau menerima kas, semua transaksi itu harus dicatat karena terkait berapa jumlah uang yang ada. Jadi nanti catatannya itu akan sama dengan kondisi uang sesungguhnya, ya. Itu. Ini contohnya yang tidak terkait transaksi kas, itu transaksi poin 2 tanggal 2 Januari diterima 10 mesin cuci, ini sebagai modal awal. Ini tidak masuk dalam buku kas, ya. Modal awal bertambah di debit, ya, karena kas itu bertambah di debit saldonya jadi 50 juta. Kemarin masih Bapak lihat ada yang masukannya di kredit, ya. Itu setor ke bank, jadi kita mengeluarkan uang untuk ditabung ke bank, makanya uangnya berkurang 30 juta. Ya, ini di rumus, ya. Jadi dari 50 juta E5 ditambah C6, ya, debit saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Itu, ini rumusnya seperti itu semua, kecuali rumus nomor yang baris pertama, ya, itu dari debit dikurangi kredit saja. Nah, ini kalau nanti kalian bekerja, ini biasanya ini rumus ini sudah ada duluan, ya, ini sudah ada dulu seperti ini, sehingga pada waktu nanti ada penambahan berapapun dia otomatis akan menambah, ya, seperti itu, ya. Untuk buku kas, begitu juga untuk buku bank. Ini seolah-olah kalau kamu ditugaskan untuk memegang buku bank, hingga kontrolnya dengan kontrol uang di bank atau di buku tabungan di rekening bank. Biasanya pekerjaan ini include jadi satu dengan tugas pengambilan atau setor uang di bank, ya. Ini ada bagian sendiri di bagian keuangan, biasanya ada yang pegang kas harian atau kas kecil, ya.
Terus ada juga yang pegang buku bank. Jadi kalau misalkan ada permintaan ya dari bagian tertentu untuk pengambilan uang atau bagian kas untuk pengambilan uang, ya bagian yang bertanggung jawab terhadap uang yang di bank atau di buku bank itu, dialah yang melakukan penarikan uang di bank. Dia nanti akan ngambil uang di bank atau sebaliknya, dia akan catat itu. Nah, di sini ada transaksi-transaksi yang dicatat di buku bank dan juga dicatat di buku kas. Contohnya di tanggal 3 Januari setor tabungan ke bank, ini di bagian bank ini mencatat dia di debit, di bagian kas dia catat di kredit. Ya, kenapa seperti itu? Karena bagian kas dia mengeluarkan uang, diserahkan ke bagian bank untuk dia lakukan setoran ke bank. Dia akan ke bank untuk melakukan transaksi setoran di bank. Setelah itu ada catatan di bank, bukti itu dia catat juga di dalam buku bank yang dia pegang sebagai kontrol rekening bank. Seperti itu ya. Ada transaksi yang tidak masuk di kas, di bank dicatat, di kas tidak dicatat. Kenapa? Karena memang transaksinya hanya terkait di bank saja, di kas tidak ada pengaruh apa-apa. Contohnya ya, di transaksi tanggal 12 Januari ya, terima pembayaran laundry dari PT Sanjaya. Karena ini ada transfer dari PT Sanjaya menginformasikan pada Naval Laundry, bagian bank dia mencatat dalam buku bank supaya apa? Supaya dia tahu saldo, untuk kontrol saldo di banknya. Di bagian kas tidak ada, karena bagian kas dia tidak menerima transaksi itu ya. Ya, mungkin sampai sini cukup kalian pahami dulu ya. Ini seolah-olah ini bagian tersendiri nanti pekerjaannya. Nah, pada pagi hari ini ya, Bapak mau kasih tugas ya, pembuatan buku piutang. Ya, ini penting sekali ya, karena setiap perusahaan ini rata-rata tidak terlepas dari piutang ya. Yang pertama kas, itu penting banget, kontrol pertama kas, bank, dan buku piutang ya. Ini kalau perusahaannya perusahaan yang sudah lumayan ya, sedang itu, biasanya ini juga dipegang tersendiri buku piutang itu ya. Ini contohnya ya. Ini nanti ada namanya buku pembantu piutang. Yang buku piutang itu mencatat keseluruhan piutang. Buku pembantu piutang mencatat hanya pada perusahaan itu saja, supaya kalau ditanya bosnya, berapa sih piutang PT Sanjaya, PT Telkom, itu dia langsung bukanya di buku pembantu piutang ya. Belum sampai situ, ini saya hanya ingin menunjukkan, mengasih tugas supaya kita bisa memilah. Kamu bisa memilah mana pekerjaan buku kas, buku bank, dan buku piutang, karena ini sangat penting ya. Itu sesuai tugas atau transaksi yang minggu kemarin Bapak buatkan. Memang terkait buku piutang, tidak semuanya transaksi ini juga masuk dalam buku piutang. Jadi yang masuk hanya transaksi-transaksi yang terkait piutang saja. Contoh, tanggal 8 Januari ya, bisa dicek di tanggal 8 Januari ya. Ini diselesaikan cucian dari customer PT Sanjaya ya, 8 Januari ya. Ini sebentar, PT Sanjaya ya, ini ya. Nah, jadi sebelumnya PT Sanjaya akan
menyerahkan barang ke Naval Laundry dan di tanggal 8 Januari ini sudah selesaikan maksudnya itu ya laundrynya sudah selesai dan sudah diserah terimakan pada PT Sanjaya senilai 4 juta. Ya, masih kita ingat bahwa perusahaan Naval Laundry ini untuk kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan atau instansi perkantoran, sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran tempo, jadi tidak tunai, sehingga otomatis akan muncul piutang. Nah, di tanggal 8 Januari ini akan muncul piutang. Nah, seperti ini. Itu muncul piutang 4 juta. Tuh. Berikutnya juga sama, di tanggal 9 Januari muncul piutang dari PT Telkom 3 juta. Nah, pada waktu perusahaan tersebut membayar ke ke Naval Laundry, ya, baik tunai maupun transfer, bagian yang memegang buku piutang akan mencatatnya. Tujuannya apa? Supaya mengontrol jumlah piutang. Oh ya, PT Sanjaya ini sudah membayar ya 4 juta. Ini saldo 3 juta, ini miliknya siapa? Oh, milik PT Telkom. Nah, seperti itulah ya. Itu. Sehingga nanti pada akhir bulan bisa dilihat berapa nilai piutangnya kalau masih ada. Itu milik siapa saja ya. Milik siapa saja itu penjabarannya di buku pembantu piutang. Ini tujuan dibuat buku piutang itu seperti itu ya. Sekali lagi, buku piutang mirip dengan buku bank dan buku kas. Dia bertambahnya pada posisi debit. Nah, tadi Bapak lihat beberapa yang membuat pengerjaan di laporannya itu penerimaan bertambahnya piutang itu masih ada yang masukkan di kredit ya. Ini untuk koreksi ya. Itu selanjutnya ya, ini yang penting hari ini ya, Bapak harapkan sebetulnya buku piutang ini sangat mudah karena pencatatannya hampir sama dengan buku bank. Selanjutnya membuat jurnal umum. Nah, itu. Kalau yang tadi itu dibuat oleh bagian-bagian, biasanya dalam satu koordinasi bagian operasional gitu, atau bagian keuangan, itu bisa juga ya, bagian kas, bagian bank yang mencatat bank ataupun piutang itu. Nah, ini pekerjaan yang dilakukan oleh bagian accounting. Salah satunya adalah pencatatan jurnal harian. Nah, itu. Jadi ini pencatatan yang terpisah, dibuat oleh bagian yang terpisah juga. Itu. Kalau kalian nanti menjadi staf accounting, ya, ini pekerjaan harian yang perlu kalian buat, ya, membuat jurnal harian. Nah, ini juga sudah Bapak siapkan kode perkiraan untuk mencatat sebagai dasar untuk pencatatan jurnal ya. Dimulai dari satu aktiva, ada aktiva lancar, kas ya, sampai dengan biaya, kelompok biaya ya. Bagian-bagian yang Bapak buat cetak tebal, misalkan kas ini menunjukkan bahwa akun tersebut atau perkiraan tersebut masih mempunyai sub akun ya. Contohnya kas, ini ada sub akunnya, kas besar dan kas kecil. Nah, karena akun tersebut masih memiliki sub akun, pencatatannya itu menggunakan akun yang terendah ya. Contohnya kas nanti pencatatannya ya ini
Kalau tidak kas besar ya kas kecil. Nah, biasanya yang digunakan untuk transaksi harian itu menggunakan kas kecil. Kenapa? Karena kas besar itu kas bagian yang untuk mencatat kas di brankas, biasanya bagian back office ya. Kalau di koperasi atau perbankan ya, ini biasanya kalau di perusahaan namanya kas kecil, kalau di koperasi atau perbankan namanya kas teller yang digunakan untuk transaksi. Jadi nanti pencatatan kasnya masuk di kas kecil ini gitu. Begitu juga contohnya bank. Nah, ini yang tercatat tebal ini transaksinya kemana? Karena ini Bank Mandiri ya, di akun ini 1010201. Oke, kita coba satu transaksi ya. Contohnya transaksi yang pertama, tanggal 2 Januari diterima uang 50 juta secara modal ya. Harusnya kalian sudah ini betulnya karena sudah kelas 12, kalau sudah urusan jurnal ini mestinya sudah hafal lah ya, sudah tahu gitu ya. Itu jurnalnya pasti, karena ini penerimaan uang dicatat yang itu penerimaan modal awal, debitnya itu kas, kreditnya itu modal awal ya. Kasnya bertambah di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit ya gitu. Kita lihat akunnya untuk kasnya itu ini kas kecil 1010102, sedangkan untuk modal ini 301, sehingga jurnalnya itu seperti ini ya. Kalian masukkan kode jurnalnya, kode perkiraannya ya, terus nama perkiraan, keterangannya di input, nah debitnya muncul. Nah, karena ini implementasinya menggabungkan dari materi akuntansi dan Excel ya, harapan Bapak untuk nama perkiraan ini menggunakan rumus ya. Kenapa harus menggunakan rumus? Supaya tidak salah, supaya juga membantu kita untuk ngambil dari kode daftar perkiraan, sehingga rumusnya seperti ini, menggunakan VLOOKUP B5. Kenapa B5? Karena kode kuncinya di B5, yaitu kode perkiraan, diambilkan dari tabel kode perkiraan ini ya, pada kolom kedua 0 ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu untuk review materi hari ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pengerjaan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.